Halo sahabat sehat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, penuh semangat, dan diberi panjang umur yang bermanfaat. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan berbagai informasi penting tentang kesehatan yang bisa menjadi bekal di masa tua. Satu klik dari Anda sangat berarti bagi keberlangsungan channel ini dan tentu saja menjadi dorongan untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Jadi, jangan sungkan ya untuk memberikan dukungan. Sahabat, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah sangat akrab dengan keseharian banyak lansia di Indonesia. Bahkan mungkin menjadi menu favorit setiap pagi. Betul sekali, yaitu sarapan dengan telur. Siapa sih yang tidak kenal telur? Makanan murah meriah yang bisa diolah dengan berbagai cara, mulai dari digoreng, direbus, dibuat dadar, hingga dicampurkan ke lauk sederhana. Telur sering dianggap sebagai sumber protein yang baik dan praktis. Tapi tahukah Anda bahwa ada kebiasaan yang diam-diam bisa merugikan tubuh kita ketika telur dipadukan dengan makanan tertentu? Di banyak rumah tangga di Indonesia, telur seringkali ditemani oleh berbagai hidangan pelengkap. Ada yang memakannya bersama nasi uduk, ada yang menambahkan sambal kacang, ada yang suka dengan gorengan bertepung, atau bahkan ada juga yang memadukan telur dengan minuman tertentu di pagi hari. Sekilas memang tidak ada masalah, rasanya pun nikmat, mengenyangkan, dan membuat mood pagi menjadi lebih segar. Tetapi, jika kita telusuri dari sisi kesehatan, ternyata ada kombinasi yang justru bisa menghambat penyerapan nutrisi penting dari telur itu sendiri. Dan inilah yang seringkali tidak disadari. Bayangkan, telur sudah susah payah kita konsumsi untuk mendapatkan manfaat proteinnya, untuk memperkuat otot, membantu daya tahan tubuh, dan menjaga fungsi organ. Tetapi nutrisi tersebut justru terhalang masuk ke dalam tubuh hanya karena salah pasangan makanan. Hasilnya apa? Tubuh kita tidak mendapatkan manfaat optimal, padahal kita sudah merasa cukup makan bergizi. Tentu saja hal ini sangat merugikan, apalagi untuk lansia yang kebutuhan nutrisinya sangat penting demi menjaga stamina, menjaga kekuatan tulang, mencegah otot menyusut, dan menurunkan risiko penyakit. Menurut berbagai jurnal kesehatan, kombinasi makanan tertentu bisa menyebabkan interaksi yang merugikan di dalam saluran pencernaan, sehingga zat gizi tidak bisa diserap dengan baik. Misalnya zat besi yang terkandung dalam telur bisa terhambat penyerapannya jika dipadukan dengan jenis makanan tertentu. Selain itu ada juga vitamin yang seharusnya larut dengan baik, justru menjadi sia-sia karena ikatan dengan zat dari makanan lain. Ini bukan sekedar teori, melainkan sudah diteliti dalam berbagai studi yang membandingkan efektivitas penyerapan nutrisi ketika makanan tertentu dipadukan. Masalahnya, banyak lansia yang mungkin tidak tahu soal ini. Mereka hanya mengikuti kebiasaan yang sudah lama berjalan, mungkin sejak masa muda hingga usia senja. Kebiasaan sarapan telur dengan tambahan makanan yang terasa cocok di lidah. Padahal, tanpa disadari, itu bisa menjadi penghalang tubuh mereka untuk mendapatkan gizi maksimal. Akibatnya sering muncul keluhan lemas, otot cepat pegal, daya tahan tubuh menurun, bahkan lebih mudah terserang penyakit. Mereka mungkin berpikir itu hal wajar karena usia, padahal ada faktor dari pola makan yang diam-diam ikut berperan. Saya tahu banyak sahabat yang penasaran, sebenarnya makanan apa sih yang tidak sebaiknya dipadukan dengan telur di waktu sarapan? Tenang. Nanti kita akan bahas satu persatu secara rinci, dan tentu saja saya akan bagikan solusinya, supaya lansia tetap bisa menikmati telur dengan cara yang sehat, tetap enak, tetap sederhana, tetapi manfaat gizinya tidak hilang begitu saja. Disinilah pentingnya pengetahuan yang berdasarkan penelitian, bukan sekedar mitos atau katanya. Nah, sedikit bocoran, ada 3 jenis makanan yang sering sekali dikonsumsi bersama telur di meja sarapan orang Indonesia, entah dalam bentuk lauk, minuman, atau bahkan tambahan kecil yang ternyata justru bisa menghambat penyerapan nutrisi penting. 3 makanan inilah yang perlu kita perhatikan betul. Jangan sampai niat baik makan sehat justru menjadi bumerang. Oleh karena itu, pastikan sahabat menyimak sampai akhir, karena saya akan ungkap solusinya yang sederhana tetapi sangat bermanfaat. Sahabat sehat yang saya hormati, mari kita mulai mengupas lebih dalam tentang kebiasaan sarapan telur yang ternyata bisa membawa masalah jika tidak diperhatikan dengan cermat. Tadi saya sudah sedikit bocorkan bahwa ada 3 jenis makanan yang diam-diam bisa menghambat penyerapan nutrisi dari telur. Sekarang mari kita bahas yang pertama. Ini adalah makanan yang sangat sering sekali ada di meja makan orang Indonesia, apalagi ketika sarapan. Rasanya gurih, aromanya menggoda, dan sering dianggap pasangan yang pas untuk telur.
Tapi justru disinilah masalahnya. Makanan yang saya maksud adalah gorengan bertepung. Ya, entah itu bakwan, tempe goreng dengan tepung, tahu isi, atau sejenisnya. Bahkan terkadang nasi uduk atau nasi kuling yang biasanya ditemani telur juga sering ditemani gorengan. Sekilas memang nikmat, bahkan terasa lengkap jika tidak ada gorengan rasanya ada yang kurang. Tetapi menurut penelitian, makanan yang kaya minyak jenuh dari gorengan bisa menghambat penyerapan protein hewani dari telur. Minyak yang dipanaskan berulang kali, apalagi yang digunakan untuk menggoreng di warung atau rumah tangga, akan menghasilkan senyawa trans yang tidak sehat. Senyawa inilah yang bukan hanya menambah beban tubuh, tetapi juga mengganggu kerja enzim pencernaan. Enzim pencernaan kita ibarat pintu masuk. Ia bertugas memecah protein menjadi asam amino supaya tubuh bisa menyerapnya dengan mudah. Tetapi ketika gorengan masuk bersama telur, minyak trans dan tepung yang sudah berubah strukturnya bisa membuat kerja enzim ini terganggu. Akibatnya, protein dari telur tidak terserap maksimal. Tubuh kita akhirnya tidak mendapatkan manfaat penuh. Padahal tujuan awal kita makan telur adalah supaya tubuh kuat dan bertenaga. Selain itu, gorengan juga memicu peradangan ringan dalam usus. Menurut Jurnal Kesehatan Gizi, konsumsi lemak jenuh berlebihan bisa meningkatkan risiko inflamasi di saluran cerna. Inflamasi ini membuat dinding usus menjadi lebih sulit menyerap nutrisi, sehingga vitamin larut lemak yang ada dalam kuning telur, seperti vitamin A, D, E, dan K, jadi kurang terserap. Alih-alih mendapatkan manfaat untuk tulang, mata, dan daya tahan tubuh, justru tubuh kita hanya menerima sebagian kecil saja. Saya yakin banyak di antara sahabat yang mungkin merasa, tidak apa-apa sekali-sekali. Memang benar jika hanya sesekali, mungkin dampaknya tidak terlalu terlihat. Tetapi bagi lansia yang setiap hari terbiasa makan telur dengan gorengan, apalagi karena rasanya yang gurih dan murah, dampak jangka panjang bisa cukup terasa. Tubuh jadi cepat lelah, stamina menurun, kulit tampak kusam, bahkan memicu kolesterol naik. Ini bukan lagi soal makanan sederhana, tapi sudah menyangkut kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, kalau begitu apa solusinya? Apakah lansia tidak boleh sama sekali makan gorengan bersama telur? Bukan begitu. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana mengganti gorengan dengan pilihan lain yang lebih sehat, tetapi tetap bisa membuat sarapan terasa lengkap dan nikmat. Misalnya, daripada makan telur dengan bakwan goreng, cobalah ganti dengan sayuran segar seperti lalapan mentimun atau tomat. Kombinasi ini justru membantu penyerapan nutrisi dari telur karena sayuran segar mengandung enzim alami dan serat yang baik untuk pencernaan. Tubuh akan lebih mudah menyerap vitamin dan mineralnya. Atau jika ingin sesuatu yang mengenyangkan, ganti gorengan dengan tempe rebus atau tempe kukus. Tempe tetap memberikan protein nabati dan probiotik yang bagus untuk kesehatan usus. Dan yang lebih penting, tidak mengganggu kerja enzim pencernaan ketika dipadukan dengan telur. Menurut penelitian dari Jurnal Pangan Tradisional, tempe yang diolah tanpa minyak justru meningkatkan ketersediaan zat gizi. Jadi, protein dari telur dan tempe bisa saling melengkapi, memberikan efek sinergis untuk tubuh lansia. Selain itu, pilihan lain adalah mengganti gorengan dengan sumber karbohidrat sehat seperti ubi rebus atau jagung rebus. Kedua makanan ini bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan serat alami yang membantu memperlancar pencernaan. Serat ini bertindak sebagai penyapu dalam usus, membuat proses penyerapan protein dan vitamin dari telur berjalan lebih lancar. Hasilnya, tubuh akan lebih segar, gula darah lebih stabil, dan perut terasa nyaman. Banyak lansia yang sebenarnya merasa sayang meninggalkan gorengan karena rasanya enak. Tetapi kita harus ingat bahwa pada usia senja, setiap makanan yang masuk ke tubuh seharusnya bernilai gizi tinggi, tidak sekedar memanjakan lidah. Karena tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam memperbaiki diri, maka asupan makanan sehat sangat menentukan kualitas hidup. Dengan mengganti gorengan bertepung dengan pilihan sehat, lansia bisa tetap menikmati telur di pagi hari tanpa khawatir nutrisinya terbuang sia-sia. Saya pernah menemukan kisah nyata seorang bapak di Jawa Tengah, usianya sudah melewati setengah abad lebih. Beliau setiap hari sarapan telur dadar dengan 2 atau 3 gorengan. Awalnya memang terasa biasa saja, tapi lama-kelamaan ia sering merasa mudah lelah, perut kembung, dan kolesterolnya mulai naik. Setelah mendapatkan edukasi dari dokter gizi di puskesmas setempat, ia mencoba mengganti gorengan dengan ubi rebus dan lalapan segar. Hanya dalam beberapa bulan, tubuhnya terasa lebih ringan, stamina lebih stabil, dan kolesterol pun menurun. Ini bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Jadi sahabat, jangan anggap remeh kombinasi telur dengan gorengan. Memang rasanya nikmat, tetapi efek jangka panjangnya tidak baik untuk tubuh.
apalagi untuk lansia yang harus menjaga kesehatan dengan lebih serius. Lebih baik nikmati telur dengan pasangan sehat yang mendukung penyerapan nutrisinya. Tubuh pun akan berterima kasih dengan memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Sahabat sehat, setelah kita memahami mengapa gorengan bertepung bukan pasangan yang tepat untuk telur saat sarapan, sekarang mari kita masuk ke makanan kedua yang sering sekali dipadukan dengan telur oleh banyak orang Indonesia. Mungkin sahabat juga pernah melakukannya tanpa sadar. Makanan ini begitu populer, harganya terjangkau, rasanya gurih, bisa dibuat saus, sambal, atau bahkan menjadi bumbu utama. Sekilas memang tampak menambah nikmat pada menu telur, tetapi ternyata justru bisa mengganggu penyerapan nutrisi penting dari telur itu sendiri. Makanan yang saya maksud adalah olahan kedelai tertentu, terutama yang berupa susu kedelai instan atau minuman kedelai manis yang biasa dijual dalam kemasan. Memang benar kedelai adalah sumber protein nabati yang baik, banyak manfaatnya untuk kesehatan. Tetapi ketika dikonsumsi bersamaan dengan telur, terutama dalam bentuk minuman manis di pagi hari, ternyata bisa menimbulkan masalah. Mengapa begitu? Dalam jurnal gizi klinis, disebutkan bahwa kedelai mengandung senyawa alami yang disebut fitat. Senyawa ini punya kemampuan mengikat mineral seperti zat besi, kalsium, dan seng. Ketika kita makan telur yang kaya protein hewani sekaligus mengandung zat besi, kemudian meminumnya bersama susu kedelai, fitat dalam kedelai akan mengikat zat besi tersebut, sehingga tubuh kita sulit menyerapnya. Akibatnya, manfaat telur sebagai sumber zat besi untuk pembentukan sel darah merah berkurang drastis. Tubuh jadi mudah lelah, wajah pucat, bahkan bisa berisiko anemia. Masalah ini semakin besar bagi lansia karena penyerapan zat besi di usia senja memang sudah menurun secara alami. Jadi ketika ditambah dengan makanan yang menghambat, tubuh lansia semakin kekurangan asupan yang seharusnya dibutuhkan. Bayangkan saja, niatnya mau menambah energi dengan sarapan telur dan susu kedelai, tapi justru hasilnya tubuh tidak mendapat cukup zat besi. Akhirnya stamina melemah dan daya tahan tubuh pun terganggu. Selain fitat, dalam kedelai juga terdapat senyawa isoflavon yang bisa mempengaruhi keseimbangan hormon tertentu. Memang bagi sebagian orang isoflavon ini bermanfaat, terutama untuk kesehatan tulang dan jantung. Tetapi bila dikonsumsi berlebihan bersamaan dengan telur, ia dapat mengurangi efisiensi enzim pencernaan dalam memecah protein. Akibatnya protein telur tidak terserap maksimal, padahal lansia sangat membutuhkan protein yang mudah dicerna untuk menjaga massa otot dan mencegah sarkopenia atau penyusutan otot. Saya teringat kisah seorang ibu di Jakarta. Beliau punya kebiasaan setiap pagi sarapan dengan telur rebus dan segelas susu kedelai instan yang dibeli di minimarket. Menurutnya itu sudah cukup sehat, praktis dan hemat waktu. Tetapi setelah beberapa bulan ia sering merasa pusing, badannya mudah lelah, dan kuku tangannya tampak rapuh. Setelah diperiksa di klinik, ternyata kadar zat besinya menurun. Dokter kemudian menyarankan agar ia tidak mengombinasikan telur dengan susu kedelai, melainkan mengganti minuman paginya dengan air hangat atau jus buah segar. Hasilnya, dalam waktu beberapa bulan, kondisi tubuhnya membaik, lebih bertenaga dan tidak lagi sering pusing. Lalu apa solusinya bagi sahabat yang sudah terbiasa dengan kedelai? Bukan berarti kita harus menjauhi kedelai sepenuhnya, karena kedelai tetap punya manfaat. Hanya saja kita perlu mengatur waktunya. Jangan mengonsumsinya bersamaan dengan telur di pagi hari. Sebaiknya jika ingin minum susu kedelai, lakukan di waktu berbeda, misalnya di sore hari sebagai selingan atau camilan sehat. Dengan begitu, nutrisi dari telur bisa terserap optimal tanpa gangguan, dan manfaat kedelai pun tetap bisa didapat di waktu yang lain. Jika ingin minuman pendamping telur saat sarapan, pilihlah alternatif yang lebih mendukung penyerapan nutrisi, misalnya segelas air putih hangat yang membantu melancarkan pencernaan, atau jus buah segar yang tidak mengandung fitat tinggi, seperti jus jeruk atau jus pepaya. Jus ini bahkan bisa meningkatkan penyerapan zat besi dari telur karena kandungan vitamin C yang tinggi. Menurut penelitian, vitamin C dapat mengubah zat besi non-Heme menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh, sehingga justru memperkuat manfaat telur. Selain jus buah, teh herbal ringan seperti teh chamomil atau jahe hangat juga bisa menjadi pilihan. Minuman ini tidak mengandung senyawa pengikat mineral seperti kedelai, sehingga tidak mengganggu penyerapan nutrisi dari telur. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan jahe dapat membantu meningkatkan aktivitas enzim pencernaan, membuat tubuh lebih siap menyerap protein dan vitamin dari makanan. Sahabat sehat, perlu kita ingat bahwa usia lanjut adalah masa di mana tubuh bekerja lebih lambat, sistem pencernaan tidak sekuat dulu, sehingga setiap makanan yang masuk harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai kita merasa sudah makan bergizi, tetapi hasilnya tidak sebanding, semua hanya karena salah kombinasi. Padahal dengan sedikit perubahan pola, kita bisa merasakan manfaat besar. Oleh sebab itu, pesan saya sederhana, hindarilah memadukan telur dengan susu kedelai instan atau minuman kedelai manis ketika sarapan. Simpan konsumsi kedelai di waktu lain, dan pilihlah pendamping telur yang justru membantu meningkatkan penyerapannya.
Dengan begitu, energi pagi Anda akan lebih stabil, tubuh lebih bugar, dan kesehatan tetap terjaga di usia senja. Sahabat sehat yang setia menyimak, kita sudah membahas dua makanan yang seringkali tidak disadari dapat mengganggu penyerapan nutrisi dari telur, yaitu gorengan bertepung dan olahan kedelai tertentu seperti susu kedelai instan. Sekarang, mari kita masuk ke makanan ketiga. Makanan ini bahkan lebih sering lagi dijadikan pendamping telur ketika sarapan. Rasanya khas, sering dianggap sebagai pelengkap wajib, bahkan banyak orang yang merasa tidak bisa makan tanpa makanan ini. Padahal jika dikonsumsi bersama dengan telur, dampaknya bisa membuat nutrisi dari telur berkurang manfaatnya. Makanan yang saya maksud adalah nasi putih dalam porsi berlebihan, terutama ketika telur hanya dijadikan lauk kecil di samping porsi nasi yang sangat banyak. Kenapa ini bisa menjadi masalah? Bukankah nasi adalah makanan pokok kita sehari-hari? Memang benar, nasi adalah sumber energi utama bagi sebagian besar orang Indonesia. Tetapi jika porsinya terlalu dominan, terutama pada lansia, maka nasi akan memperlambat dan mengurangi efektivitas penyerapan protein dari telur. Menurut penelitian gizi klinis, nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, nasi cepat diubah menjadi gula dalam darah. Ketika kita mengonsumsi nasi putih dalam jumlah besar bersama dengan telur, tubuh akan lebih fokus memproses glukosa yang masuk dalam jumlah banyak, sementara protein dari telur justru tertunda penyerapannya. Akibatnya, manfaat telur yang seharusnya menjaga kekuatan otot dan daya tahan tubuh berkurang. Tubuh jadi lebih cepat lelah dan gula darah naik drastis. Ini tentu berbahaya bagi lansia yang rentan mengalami diabetes atau gangguan metabolisme. Selain itu, nasi putih yang berlebihan juga cenderung membuat tubuh kenyang lebih lama, tetapi tidak memberi cukup zat gizi selain karbohidrat. Padahal telur membawa paket lengkap berupa protein, lemak sehat, serta vitamin penting. Sayangnya nutrisi ini bisa tertutup oleh efek nasi yang dominan. Hasil akhirnya, tubuh hanya seperti terisi gula tanpa benar-benar mendapatkan bahan bangunan untuk memperkuat sel-sel tubuh. Banyak lansia di Indonesia punya kebiasaan makan nasi dalam jumlah besar, apalagi kalau ada telur dadar atau telur balado. Biasanya telur hanya satu butir kecil, tetapi nasi bisa sampai satu piring penuh. Ini menjadi pola yang kelihatannya biasa saja, tetapi dalam jangka panjang akan membuat tubuh kekurangan gizi seimbang. Seringkali muncul keluhan seperti cepat letih, otot terasa lemah, atau perut sering kembung. Padahal masalah utamanya ada pada ketidakseimbangan porsi. Saya pernah membaca kisah dari sebuah jurnal nutrisi yang meneliti kebiasaan makan orang Asia. Ditemukan bahwa konsumsi nasi berlebih tanpa disertai sayuran dan lauk yang memadai justru meningkatkan resiko malnutrisi tersembunyi. Artinya tubuh tampak kenyang dan berat badan stabil, tetapi sebenarnya kekurangan zat gizi tertentu. Hal ini sering terjadi pada lansia. Mereka merasa sudah makan banyak nasi dengan telur, tetapi tubuh tetap lemah. Ini bukan karena telurnya kurang, melainkan karena nasi yang terlalu mendominasi. Lalu apa solusinya? Bukan berarti lansia tidak boleh makan nasi sama sekali, karena nasi adalah makanan pokok yang sudah menjadi budaya. Yang perlu dilakukan adalah mengatur porsinya dengan bijak. Jangan sampai nasi lebih banyak daripada lauk bergizi seperti telur. Idealnya, piring makan lansia justru lebih banyak terisi oleh sayuran segar atau rebus. Kemudian sumber protein seperti telur, lalu nasi putih hanya sepertiga bagian saja. Dengan komposisi ini, tubuh akan mendapatkan keseimbangan antara energi dari karbohidrat dan manfaat penuh dari protein serta vitamin. Selain mengatur porsi, sahabat juga bisa mengganti sebagian nasi putih dengan karbohidrat kompleks yang lebih bersahabat untuk tubuh. Misalnya nasi merah, nasi jagung, atau singkong rebus. Makanan ini memiliki indeks glikemik lebih rendah sehingga tidak membuat gula darah melonjak cepat. Selain itu, kandungan seratnya membantu pencernaan bekerja lebih baik, sehingga protein dari telur bisa terserap lebih efektif. Tubuh pun mendapatkan energi yang stabil sepanjang hari tanpa cepat lelah. Ada juga solusi praktis lain, yaitu menambahkan sayuran tinggi serat ke dalam sarapan telur dan nasi. Misalnya tumis bayam, sup bening dengan wortel, atau lalapan timun dan tomat. Dengan tambahan serat ini, pencernaan menjadi lebih lancar, proses penyerapan nutrisi lebih baik, dan nasi yang dimakan tidak langsung berubah menjadi gula dalam jumlah besar. Hasilnya, tubuh lebih bugar, gula darah lebih terkendali, dan nutrisi dari telur tidak terbuang. Saya ingin berbagi kisah nyata seorang nenek di Surabaya. Usianya sudah melewati 60 tahun. Setiap pagi beliau terbiasa makan nasi putih dengan telur dadar besar. Porsi nasinya hampir 2 piring,
sementara lauk lainnya sedikit sekali. Lama-kelamaan beliau sering mengeluh cepat capek dan gula darahnya tidak stabil. Dokter kemudian menyarankan agar porsi nasi dikurangi menjadi setengah, ditambah lebih banyak sayuran hijau, dan tetap mengkonsumsi telur sebagai sumber protein utama. Hasilnya dalam beberapa bulan kondisinya membaik, tenaga lebih kuat, dan kadar gula darah lebih terkendali. Ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam porsi makan bisa membawa dampak besar. Sahabat sehat, jangan sampai kebiasaan makan nasi berlebih membuat manfaat telur hilang begitu saja. Tubuh kita membutuhkan keseimbangan, bukan sekedar rasa kenyang. Dengan mengatur porsi nasi dan memberi ruang lebih banyak untuk sayuran dan protein, lansia bisa mendapatkan manfaat penuh dari sarapan sederhana. Tubuh lebih sehat, pikiran lebih segar, dan resiko penyakit menurun. Jadi pesan saya, nikmati nasi putih secukupnya. Jangan sampai ia menguasai seluruh piring. Beri kesempatan pada telur untuk benar-benar memberi manfaatnya, sertai dengan sayuran segar agar gizi lebih lengkap. Dengan cara ini, sarapan sederhana bisa menjadi kunci kesehatan di usia senja. Sahabat sehat yang saya cintai, kita sudah berjalan bersama cukup jauh membahas tentang kebiasaan sarapan lansia di Indonesia yang terlihat sederhana namun ternyata punya dampak besar bagi kesehatan. Sejak awal kita sudah sepakat bahwa telur adalah makanan bergizi tinggi yang sangat bermanfaat. Tetapi semua manfaat itu bisa hilang jika salah dalam memadukan. Tadi kita sudah bahas 3 kombinasi yang sebaiknya dihindari. Mulai dari gorengan bertepung, minuman kedelai instan, hingga porsi nasi putih berlebihan. Mari kita tarik benang merahnya bersama-sama. Telur membawa banyak kebaikan untuk tubuh. Ia adalah sumber protein yang membantu memperbaiki jaringan, menjaga kekuatan otot, dan memperlambat proses penuaan. Di dalam kuning telurnya, ada vitamin A untuk mata, vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk kulit, serta vitamin K untuk menjaga kesehatan darah. Ada juga lemak baik dan mineral penting. Semua ini bisa menjadi bekal yang luar biasa untuk lansia agar tetap aktif dan tidak mudah sakit. Tetapi semua kebaikan itu hanya bisa dirasakan jika tubuh benar-benar menyerapnya dengan baik. Masalahnya, ketika telur dipadukan dengan makanan yang tidak tepat, maka proses penyerapan ini terganggu. Tubuh tidak bisa mengambil manfaat maksimal. Akhirnya, kita merasa sudah makan sehat, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Bahkan justru muncul keluhan kesehatan, padahal kita hanya melakukan kebiasaan kecil yang dianggap sepele, seperti menambahkan gorengan, minum susu kedelai manis, atau mengambil nasi dalam jumlah terlalu banyak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tentu saja bukan dengan meninggalkan telur. Justru telur tetap menjadi makanan yang sangat baik untuk lansia. Yang harus kita lakukan adalah bijak dalam memadukannya. Mari kita ganti gorengan dengan sayuran segar, tempe rebus, atau ubi kukus. Mari kita simpan minuman kedelai untuk waktu lain selain sarapan dengan telur. Mari kita atur porsi nasi supaya tidak mendominasi seluruh piring. Dengan cara sederhana ini, tubuh lansia bisa benar-benar menyerap gizi yang ada dalam telur. Hasilnya, tubuh menjadi lebih sehat, bertenaga, dan berumur panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sahabat sehat, usia lanjut bukan alasan untuk menyerah pada kondisi tubuh. Justru di masa inilah kita perlu lebih bijak menjaga asupan, karena apa yang kita makan akan menentukan bagaimana tubuh bertahan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang menjaga pola makan seimbang, cukup protein, cukup vitamin, dan menghindari kombinasi yang salah, cenderung lebih kuat, lebih jarang sakit, dan lebih bahagia dalam menjalani hari-hari. Makanan sederhana seperti telur bisa menjadi penyelamat asalkan diperlakukan dengan benar. Saya ingin mengajak sahabat semua untuk merenung sebentar. Berapa banyak dari kita yang sering mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir lebih jauh? Hanya karena rasanya enak dan sudah biasa, kita terus melakukannya. Padahal di balik itu ada resiko yang bisa mempercepat penurunan kesehatan. Sekarang saatnya kita berani berubah. Perubahan tidak harus besar. Cukup dengan langkah kecil di meja makan. Cukup dengan mengganti gorengan dengan sayuran. Cukup dengan menahan diri mengurangi nasi. Cukup dengan memilih minuman yang mendukung kesehatan. Dari situlah kesehatan jangka panjang dibangun. Tidak ada kata terlambat, sahabat. Bahkan jika usia sudah senja, perubahan kecil tetap bisa membawa hasil besar. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri selama kita memberikan kesempatan dengan asupan yang benar. Jadi, jangan menunggu sakit datang baru peduli.
Mari kita rawat tubuh kita mulai dari sekarang. Mari kita rawat tubuh orang tua kita dengan makanan yang tepat. Jangan biarkan kebiasaan kecil seperti sarapan salah kombinasi merenggut kesempatan mereka untuk menikmati masa tua dengan bahagia. Sebagai penutup, saya ingin memberikan nasihat sederhana namun sangat penting. Makanlah dengan penuh kesadaran. Jangan hanya mengikuti kebiasaan atau nafsu lidah. Ingat bahwa setiap suapan akan menjadi bahan bakar tubuh kita. Semakin bijak kita memilih, semakin sehat tubuh yang kita miliki. Jadikan telur sebagai sahabat baik di meja makan, tetapi pastikan ia ditemani pasangan yang tepat agar manfaatnya benar-benar terasa. Sahabat sehat, semoga penjelasan panjang kita hari ini bisa membuka mata kita bersama bahwa kesehatan tidak datang dari hal besar saja, tetapi justru dari kebiasaan kecil sehari-hari yang seringkali kita anggap remeh. Mari kita jaga kesehatan dengan lebih serius. Mari kita rawat diri dan orang-orang yang kita cintai dengan pengetahuan yang benar, karena kesehatan adalah harta paling berharga di usia senja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak orang Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang bermanfaat seperti ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur atas setiap hari yang kita jalani.